Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Selamat siang semuanya, mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan, perjumpaan kami bukan rutinitas Tuhan, tapi memang pertemuan di dalam ibadah kami untuk membawa kebenaran, untuk menerima kebenaran, bahkan juga untuk menyampaikan kebenaran. Dan biarlah Tuhan, setiap kami yang menyampaikan maupun yang menerimanya juga sama-sama dalam kebenaran. Untuk itu Roh Kudus bekerjalah, berkuasalah atas kami semua untuk kami bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku salam, biarlah setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Semua sukacita, semua damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan kita itu bawa damai. Tuhan kita itu bawa berkat juga. Walaupun kadang memang ada yang dinyatakan Tuhan, kadang yang kurang baik menurut kita ya saudaraku. Tapi tujuan Tuhan pasti yang terbaik. Amin ya. Mari saudaraku ya, kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saudaraku dari Injil Yohanes 14 dari ayat yang pertama 1 sampai 14 ya saudaraku ya. Di sini yang saya mau ambil saudaraku pekerjaan yang besar. Jadi pekerjaan yang besar itu sebenarnya seperti apa saudaraku ya? Sebenarnya bisa terrealisasi, bisa nyata pekerjaan Tuhan yang besar. Sementara Tuhan nggak dilihat oleh manusia atau Tuhan itu nggak kelihatan saudaraku. Di sini saudaraku justru Tuhan akan menunjukkan kehadiran Tuhan ketika kita mau benar-benar menyatu dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Dan setiap kita sebenarnya yang mau melayani Tuhan harusnya ini dasar ya saudaraku ya. Kalau saudaraku menginginkan sesuatu yang besar, saudaraku ya mungkin gereja yang besar, pelayanan yang besar saudaraku, itu bukan berawal dari kerja keras kita saja saudaraku ya. Bukan berarti kita yang punya kepintaran, kita yang punya kehebatan atau keahlian khusus. Yang pasti saudaraku kita lihat dari sini ya firman ini. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang besar itu sampai dinyatakan di tengah-tengah kita. Atau bahkan mungkin ya satu gereja atau satu pelayanan saudaraku yang mungkin dikatakan besar itu sebenarnya seperti apa. Justru kalau di dalam Tuhan kan justru kita semakin kecil ya. Kalau di dalam Tuhan kita semakin kecil, semakin merendah, justru itu yang ditinggikan. Makin kecil itu yang justru yang besar. Dan kalau kita yang benar di hadapan Tuhan saudaraku ya, saya percaya Tuhannya yang besar. Ya, kalau kita yang mau besar saudaraku salah. Kalau kita yang mau hebat saudaraku salah. Yang harus besar dan hebat itu Tuhan. Itu dinyatakan lewat siapa? Tentu bukan karena kita bisa atau karena kita memang menguasai setiap pelayanan atau gereja atau mungkin ya banyak hal ya saudaraku. Orang mau menunjukkan mungkin khotbah yang bagus, pujian yang bagus atau musik yang bagus saudaraku ya, itu nggak cukup saudaraku, nggak cukup. Kenapa saya bilang nggak cukup? Karena itu masih daging kita, itu masih manusia kita. Jadi walaupun khotbahnya seperti apapun, kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa saudaraku ya. Mungkin kita bisa merangkai kata-kata yang indah, yang bagus, tapi tidak menjadikan kita lebih benar. Nah, itu bukan juga dari Tuhan. Dan begitu juga musik. Itu kita ada musik untuk apa? Saudaraku mungkin pernah lihat bagaimana Daud ya. Daud itu kalau memainkan musik saudaraku itu enak sekali ya saudaraku ya. Dan itu bisa, ya itu saya percaya itu dari Tuhan juga. Makanya kalau saudaraku bikin tenang, bikin bagus. Jadi musik juga bukan bikin heboh, tapi memang juga bikin tenang. Jadi semua yang kita katakan mungkin dari firman, musik, pujian, saudaraku intinya untuk mengundang hadirat Tuhan. Dan itulah saudaraku yang kita harus tahu. Kenapa begitu kuasa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Ya, dari dasar apa kita itu mengundang kuasa Tuhan. Dasarnya seperti apa? Ya, kita lihat dari Injil Yohanes 14 ini dari ayat 1 saudaraku kita lihat ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang nomor satu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan atau bahkan untuk juga merealisasikan ya nyata benar saudaraku ya, yang Tuhan mau saudaraku ya, itu memang benar-benar memang bukan dari diri kita saudaraku ya. Semata-mata itu maksud saya, tetapi memang benar-benar harus memang yang mengalir dari Tuhan. Jadi kita ini hanya menunjukkan apa? Kalau orang percaya itu sifatnya apa? Kalau orang udah percaya, pasti nomor satu yang dirasakan itu tenang. Ya, coba saudaraku praktekkan. Kalau saudaraku bisa tenang, berarti Anda orang percaya. Katakan ini, waduh ini genting nih. Ya khawatir dalam banyak hal, bukan hanya pelayanan.
mungkin juga situasi keadaan yang begitu sulit, begitu rumit, akhirnya kita khawatir yang luar biasa, atau mungkin cemas yang luar biasa, atau ya semuanya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi orang percaya nomor satu itu tenang. Nah, hari ini apakah ada ketenangan itu masalahnya? Nah, apapun yang saudaraku mau kerjakan, baik jasmani maupun rohani, saudaraku, kalau kita udah nggak tenang dalam hati kita, itu sudah nggak akan bisa menghasilkan yang maksimal, ya. Dan itu yang terjadi, saudaraku. Jadi kalau saudaraku mungkin terjadi, aduh ini bagaimana, ini gimana. Ya saudaraku, itu yang nggak terjadi apa-apa. Jadi memang lebih kepada tenang. Orang percaya itu ada sikap yang berbeda, saudaraku, ya. Namanya udah percaya, saudaraku. Kalau kita percaya itu berarti kan ada satu pribadi atau ada satu sosok lah yang membuat kita itu bisa tenang. Apa yang membuat kita bisa tenang? Karena memang kita udah mendasari bahwa Tuhan itu ada. Yang membuat tenang kenapa? Tuhan ada, Tuhan hadir. Nah, itulah yang saudaraku harus andalkan, ya, dalam segala hal di setiap kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa hari ini gitu loh, seperti apa kehidupan kita, apa yang kita hadapi, saudaraku. Yang pasti hati kita itu harus tenang, saudaraku. Nggak bisa gugup, harus begini, harus begitu, atau bahkan mungkin banyak bergerak, mungkin banyak hasilnya. Enggak juga, saudaraku, ya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kita salah. Salah, saudaraku, tanpa ada instruksi Tuhan, kita bisa salah langkah, bisa salah gerak, bisa saja dalam banyak hal kita bisa salah, saudaraku, ya. Untuk itu kenapa tenang? Orang yang tenang bisa menentukan apapun juga. Karena dengan tenangnya itu, saudaraku, akhirnya segala sesuatu bisa dipikirkan, bisa direnungkan, bisa ya ditindaklanjutinya itu dengan hati-hati gitu loh. Jadi kalau tenang itu sudah sikap yang menguasai diri, ya, menguasai diri. Jadi dengan menguasai diri, tentu apa yang dikerjakan itu penuh dengan pertimbangan, ya, penuh dengan pertimbangan. Oleh karena tahu bahwa ada Tuhan, sehingga kita nggak bisa melakukan dengan cara yang kurang baik, ya. Makanya tenang itu sudah membuat keadaan itu bisa segala sesuatu kondusifnya pekerjaan, bahkan semuanya bisa tenang, bisa dikerjakan dengan baik karena suasananya memang kondusif, memang tenang, ada ketenangan. Jadi nggak boleh gerasa gerusu, saudaraku, ya, nggak boleh. Orang percaya tuh bekerjanya bukan apa ya, banyak bicara atau banyak hal-hal yang kurang baik. Yang pasti di sini dibutuhkan ketenangan, ya, saudaraku. Makanya kita harus benar-benar tahu kalau janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi orang yang gelisah, yaitu sudah menunjukkan dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya dukungan, tidak punya sosok yang diandalkan, sehingga dia gelisah. Kenapa? Karena dia mau mengerjakan sendiri, mau menghadapi sendiri, ya, segala sesuatunya mau berusaha sendiri. Padahal di sini suruh apa? Ini dasar utama untuk kita bisa mengerjakan segala sesuatu, ya, saudaraku, ya, dari yang kecil tentu. Kalau nanti akan ada pekerjaan yang besar, dari yang kecil kita sudah harus bisa mengerti bahwa dasar utama kita adalah percaya. Itulah yang membuat kita itu tenang, ya, tenang nomor satu, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku harus tahu bahwa posisi orang percaya itu ada di hadapan Tuhan. Ya, orang yang percaya ada di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kok bisa tenang? Karena memang ada Tuhan. Ya, kalau tadi percaya kepada Tuhan, ini ada di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudaraku, ada tempat, dikatakan ada tempat, ya, Tuhan menyediakan tempat. Ya, tempat itu ada di sorga, tempat itu ada di sana. Nah, maksudnya apa? Ya, karena Tuhan ada di sana, tentu orang-orang yang percaya, orang yang mendekat dengan Tuhan atau mengandalkan Tuhan, ya udah pasti ada di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudaraku mau melihat, ya, pekerjaan tuh beres, segala sesuatu bisa nyata. Saudaraku, itu bukan kekuatan kita, saudaraku. Karena kita percaya, ya, kita mengandalkan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu, itulah yang membuat kita itu bisa ada. Makanya yang paling penting di sini kan, ya, kita harus tahu Tuhan ada di mana, saudaraku, ya. Kalau Tuhan ada di jauh dari kita atau Tuhan ada di sorga, itu yang harus kita tahu bahwa kita harus percaya. Dengan kita percaya, Tuhan itu dekat. Ya, dengan kita dekat berarti ya udah pasti kita ada di hadapan Tuhan. Nah, itulah, saudaraku, ya. Jadi ya orang percaya itu nggak langsung gitu, saudaraku. Orang percaya itu nggak langsung
semuanya tuh langsung oke gitu maksud saya. Semua langsung beres baik-baik. Enggak, saudaraku ya. Memang semuanya juga diawali dengan hal yang kecil. Diawali dari belajar, saudaraku ya. Tenang itu belajarnya gimana, Bu? Ya menguasai diri. Jadi jangan melihat segala sesuatu tuh hanya dengan mata. Semua juga harus diperhatikan, ditanggapi dengan hati juga. Sehingga kita itu nggak menjadi gelisah, nggak baik, saudaraku ya. Tetapi dari situlah awalnya. Jadi kalau saudaraku mungkin ya semua itu bisa diawali. Ada orang kan gini, kok dia bisa mendadak kaya? Nggak mungkin, saudaraku ya. Kok dia bisa mendadak sarjana atau pinter? Nggak mungkin. Nggak ada yang dadakan, saudaraku ya. Kalau dadakan pasti kayaknya hilang lagi ya. Tapi kalau yang benar-benar diawali dari yang kecil, diawali dari kerja keras, diawali dari ketekunan, ya semua itu dikerjakan dengan baik, dengan tenang. Saya yakin, saudaraku, walaupun kecil lama-lama menjadi besar, walaupun miskin lama-lama juga bisa menjadi kaya. Jadi semuanya itu berawal dari yang kecil, berawal dari yang belajar ya. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar mau di dalam Tuhan, ya saudaraku perhatikan gitu loh. Orang percaya itu, maksud saya gini, orang yang mau bekerja, maksudnya mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu semuanya memang berawal dari ia percaya. Jadi kalau orang pintar berawal dari belajar, ya kalau orang dari yang jadi besar berawal dari yang kecil, di sini saudaraku ya dari sama Tuhan itu berawal dari percaya. Semuanya berawal dari percaya. Dengan percaya kita tenang. Dengan tenang kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Dan disitulah Tuhan ada. Karena kita, kenapa bisa tenang? Karena kita percaya. Kita mengandalkan Tuhan dan kita bisa lihat, ya ada tempat bagimu. Tuhan pergi menyediakan tempat. Nah saudaraku tahu nggak kalau kita percaya? Berarti kita tahu ada Tuhan. Nah kalau saudaraku mungkin ya kita bisa tinggal tenang karena kita tahu Tuhan kita itu juga bisa ada ketika kita percaya. Dan di situ saudaraku ya kita bisa lihat bahwa pasti apapun yang kita kerjakan kalau dengan Tuhan pasti ada, pasti beres. Bukan ada yang beres saudaraku ya, pasti beres ya. Kita lihat di sini ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada, saudaraku ya. Jadi kalau dibilang di mana ada Tuhan, jadi ada ayat yang lain mengatakan ya, itu pelayan itu ya di mana ada Tuhan, di situ ada pelayan. Di mana aku berada, di situ ada pelayan. Jadi saudaraku, kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya tentu harus ada Tuhannya. Ya, nggak mungkin saudaraku ya kalau saudaraku mau menjadi hamba Tuhan, terus Tuhannya jauh. Mau melayani Tuhan, Tuhannya jauh. Saudaraku ya, jadi kalau mau melayani Tuhan, berarti dasarnya bukan kepintaran dan kekuatan kita. Dasarnya kita percaya sama Tuhan. Karena kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi di situ Tuhan ada, kita harus ada. Ya. Jadi walaupun ada di sorga, kita harus percaya. Itu tandanya bahwa kita memang benar-benar saudaraku ya udah sudah harus menunjukkan dari awal bahwa apa yang mau kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Pelayanan kita adalah pelayanan Tuhan, melayani Tuhan. Jadi yang harus kita tunjukkan tentu siapa? Bosnya, Tuhannya, saudaraku ya. Jadi kita ini hanya mengikuti. Kita hanya mengikuti apa maunya Tuhan. Kita mau mengerjakan apa yang dikerjakan menurut pekerjaan Tuhan. Dan di sini saudaraku ya, apa yang kita butuh, apa yang harus kita lakukan. Yang pasti kalau orang percaya itu tenang. Ya, tidak gelisah. Ya, bahwa Tuhan dimanapun itu, kalau kita percaya, Dia hanya mau menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Dia mau kita ada, ya. Dia ada, kita ada. Untuk itu kalau orang percaya harus tahu bahwa yang penting di sini di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, yang penting keberadaan Tuhan itu. Kalau kita udah percaya berarti kita sama aja menghadirkan Tuhan atau menarik kuasa Tuhan. Ya, yang kedua kalau kita udah bersama Tuhan, di mana ada kita ada Tuhan juga. Lalu kalau saudaraku yang benar-benar ya tahu juga kepada Tuhan, Tuhan pergi, tetapi Tuhan itu datang kembali. Maksudnya, apakah nanti kedatangan yang kedua kali? Itu pasti, saudaraku ya. Tetapi di sini perginya secara yang kita lihat daging, katakan yang sudah kita lihat dia naik ke sorga, saudaraku ya. Tetapi yang kita
percayai bahwa roh Tuhan itu tetap ada. Roh Tuhan itu bisa hadir, roh Tuhan itu datang. Jadi asal kita percaya ya saudaraku, dan kita bisa tenang mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh tinggal saudaraku ya. Jadi kalau yang di sini kan ya dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya itu diberi tempat sama Tuhan. Ya, disediakan tempat sama Tuhan, dan ketika sudah mendapatkannya, dia akan datang kembali. Dan saya percaya ya, baik jasmani maupun rohani saudaraku ya, yang kita percayai ya, atau kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti hadir ketika kita percaya. Jadi dalam pelayanan kita ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Kenapa? Inilah saudaraku buktinya ya, bahwa Tuhan itu hadir bukan nanti saja, tetapi secara roh saat ini pun Tuhan bisa hadir. Jadi ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan itu karena apa? Ya udah pasti landasan kita percaya ya, dan di situ ada ketenangan, saudaraku, nggak cemas, nggak gelisah. Dan kita tahu bahwa Tuhan memang ada, Tuhan memberi yang terbaik buat kita, memberi tempat, saudaraku, bahkan dia juga mau hadir, dan itu yang paling penting dalam kehidupan kita sekarang ya saudaraku ya. Baik untuk pelayanan kita ya saudaraku, kalau bicara kedatangan Tuhan kita percaya, tetapi untuk saat ini apa? Gimana caranya menenangkan hati? Gimana caranya kita nggak gelisah, nggak bingung, ya nggak khawatir? Ya percayalah sama Tuhan, bahwa Tuhan itu nggak pergi, Tuhan hanya menyediakan tempat, dan dia akan datang kembali. Nah kalau saudaraku percaya, dia datang terus nggak? Saya yakin Roh Kudus akan ada di dalam kita, Roh Kudus akan menuntun kita. Amin ya saudaraku ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku, kalau tadi udah menunjukkan tempat, ini kita ditunjukkan jalan. Maka itu kok saudaraku nggak percaya, nggak bisa tenang, nggak bisa percaya, saudaraku nggak tahu. Karena apa? Ini semua di dalam Tuhan. Jadi bukan di luar Tuhan saudaraku, semua di dalam Tuhan. Saudaraku harus tahu, karena kalau dia sampai mengatakan, ya kemana aku pergi supaya kamu tahu jalan ke situ. Kemana, ya di mana aku berada supaya kamu ada di situ. Baik banget Tuhan saudaraku ya. Cuman kitanya ini masalahnya, kalau mengikuti Tuhan tentu perlu pertobatan, perlu kesabaran, perlu ketenangan, perlu percaya. Itu yang paling utama ya saudaraku ya. Dengan itu kita jadi tahu bahwa semuanya dari awal sampai akhir Tuhan yang merencanakan semua. Tuhan yang menentukan semua. Jadi kalau saudaraku mungkin mau sekuat apapun, sehebat apapun tenaga saudaraku, kekuatan saudaraku, tanpa percaya Tuhan, tanpa mau tenang saudaraku, ya sulit sekali. Sulit sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada kebenarannya saudaraku ya. Sehingga walaupun saudaraku capek, hasilnya nggak ada. Saudaraku capek, tapi hasilnya nggak ada. Baik mungkin untuk pekerjaan dunia, pelayanan, apapun juga. Mungkin aku udah begini, aku udah begini, kok hasilnya nggak ada. Saudaraku lihat ini gitu loh. Yang menunjukkan itu Tuhan gitu. Kalau saudaraku mau menunjukkan, oh aku bagus supaya kelihatan hasilnya pekerjaanku. Nggak bisa saudaraku ya. Apa yang mau dilihat itu bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Tuhan. Bukan pelayanan kita, tapi di mana Tuhan hadir. Ya, kalau Tuhan gak hadir walaupun kita melayani, walaupun kita mungkin khotbah bagus, mungkin musik bagus, suara bagus semuanya, belum tentu ada Tuhannya saudaraku ya. Maka itu kalau saudaraku mendasari, siapa yang bisa menunjukkan pekerjaan kita jadi hebat, ya pelayanan kita jadi luar biasa, bahkan apapun kata-kata yang kita sampaikan menjadi hebat, itu semua karena urapan Tuhan, karena hadirat Tuhan, karena kuasa Tuhan. Untuk itu kita yang mau melayani terutama ya, mau mengerjakan saudaraku ya, jangan dengan hatimu yang seperti itu. Jangan dengan pikiranmu yang seperti itu ya, gelisah, khawatir, ya apalagi mau buat apa, ya semuanya hanya dikerjakan dengan pikiran yang kalut, dengan pikiran yang stres, dengan keadaan yang tidak tenang, nggak stabil, ya tentu itu nggak akan nyata kuasa Tuhan. Nyatanya di sini, di mana kuasa Tuhan ada, saudaraku ya, di mana hadirat Tuhan ada, dan di mana kita tahu bahwa Tuhan itu yang benar, yang hidup. Makanya saudaraku, ini satu bukti bahwa kalau aku jalan kebenaran dan hidup, kalau dibilang aku jalan dan kebenaran dan hidup, berarti semua itu jalannya hanya lewat Tuhan. Jadi sekalipun kita pintar saudaraku, hanya lewat Tuhan. Semuanya itu lewat Tuhan, karena Tuhan.
Bisanya hidup juga karena Tuhan, ya, bisa jalan juga karena Tuhan. Maka itu saudaraku, apapun itu ya, buat saya secara pribadi ya saudaraku, saya nggak mau jalan sendiri. Kenapa? Karena saya nggak punya jalan, saudaraku ya. Saya nggak mau hidup sendiri karena saya nggak punya hidup. Jadi saya butuh nunggu Tuhan. Kadang-kadang ya nunggu. Kadang-kadang ya mungkin secara manusianya kayak nggak sabar nungguin. Ya kalau saya nunggu, kenapa? Karena dia yang punya jalan. Jadi kalau dia yang ini, dia pasti dia akan buka jalan dengan caranya itu. Makanya kok saudaraku kita mau stres sendiri. Bingung ini gimana, supaya begini, supaya begini. Saudaraku nggak bisa. Semua yang merealisasikan itu kebenarannya hanya Tuhan. Kalau dia udah menunjukkan kebenaran dan hidup, kalau dia menunjukkan segala sesuatu. Di sini mulai dari tempat, ya saudaraku ya, semuanya, kehadiran itu semua Tuhan. Makanya kalau saudaraku yang nggak percaya, sulit sekali. Makanya sama kayak seperti siapa? Seperti Thomas ini. Terus bertanya bagaimana, ini kan begitu. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudaraku juga nggak usah begini, gimana caranya ini besar? Gimana nih caranya sukses? Gimana ini? Saudaraku nggak usah tanya. Ya, gimana caranya bisa kaya, jadi kepala bukan ekor. Gimana jadi pengkhotbah yang begini begitu. Saudaraku nggak usah tanya. Ini nggak dipertanyakan sebenarnya. Ya, tidak dipertanyajawabkan gitu ya. Maksud saya begitu. Jadi jangan saudaraku bertanya ini gimana supaya begini, gimana supaya begini. Dari awal saudaraku ya, tenang saja. Percaya saja. Tapi kerjain terus. Kita kerjakan terus. Kita maju terus. Jangan bertanya. Orang yang banyak tanya ya artinya kurang percaya. Karena memang bukan berarti langsung kita sama kayak kita mungkin buat sesuatu langsung kelihatan hasilnya. Ini beda saudaraku ya. Kita percaya. Dari percaya. Semua bisa muncul, bisa nyata dari percaya. Percaya nggak saudaraku sukses? Percaya nggak saudaraku berhasil? Percaya nggak saudaraku dijawab? Percaya nggak dalam segala hal saudaraku bahwa kita bisa karena percaya Tuhan? Itu loh saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau menghasilkan dari tenaga kita, saudaraku karena saya sudah berjuang, udah gini, kenapa nggak terjadi apa-apa? Saya udah berjuang, saya udah ngerjain ini, kenapa hasilnya nol? Kenapa hasilnya nggak dilihat? Saudaraku salah besar. Ya, saudaraku kenapa? Karena di sini lihat saudaraku, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah ini, makanya banyak yang terus bertanya seperti itu, gimana? Mau tahu gimana caranya, saudaraku nggak bisa. Kalau Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya udah percaya saja. Tuhan jalannya, Tuhan hidupnya. Saudaraku mau jadi apapun, ada Tuhan apa enggak, percaya Tuhan atau enggak. Jadi jangan saudaraku baik dalam berusaha, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Jangan saudaraku berpikir bahwa dengan kekuatan kita akan berhasil. Dengan kekuatan kita akan menunjukkan yang luar biasa, enggak bisa. Kalau saudaraku mau, maksud saya gini, mau melibatkan Tuhan, mau menghadirkan Tuhan, tentu ya Tuhan semua yang akan bekerja. Dan kita apa yang harus kita lakukan? Ya majulah terus dalam Tuhan, bekerjalah terus untuk Tuhan, sampai Tuhan menyatakan semua itu. Kenapa? Karena kita modalnya apa? Kita percaya. Jadi kalau orang percaya, tenang saja, kerjakan saja. Ya saudaraku, kenapa? Karena kalau dibilang percaya, ya artinya pasti membawa kita itu tenang aja ya saudaraku ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudaraku, ini kelihatannya simpel ya. Kalau tadi Thomas bilang apa? Jadi bagaimana aku jalan ke situ? Ini Filipus bilang apa saudaraku ya? Ya pokoknya sedikit saja Tuhan tunjukin. Ya itu udah cukup bagi kami. Belum tentu, kadang manusia kan gini. Minta segini udah, nanti minta lagi sudah, tunjukin lagi udah. Terus saja minta petunjuk ya. Gak pernah berhenti minta petunjuk. Padahal petunjuk yang kemarin pun belum dikerjakan. Ya belum tahu gitu ya. Belum nyata, maksud saya belum terrealisasi gitu. Harusnya ya itu aja, kerjain terus. Jangan terus minta petunjuk, jangan terus minta. Ya sama aja saudaraku, kadang-kadang saya juga masih ada kemanusiaannya. Kadang-kadang ya nggak habis-habisnya saya juga tanya Tuhan. Tetapi saudaraku ya untuk percaya di sini memang harus belajar ya saudaraku. Sampai akhirnya bisa menjadi orang percaya benar ya. Hanya tenang, tapi ya bukan berarti tenang keterusan ya. Tenangnya ini di sini batinnya itu nggak gelisah ya saudaraku ya. Nggak bingung ya, karena di sini
ya sepertinya ya gimana aku mau ke situ, kalau nggak tahu gimana aku mau begini begitu. Bahkan juga dibilang tunjukin dikit aja lah, atau bahkan sering juga kita minta petunjuk Tuhan, tetapi belum tentu kenyataannya benar-benar dikerjain, belum tentu kenyataannya benar-benar ya dilakukan sungguh-sungguh. Makanya gimana kita sebenarnya sikap kita ini harusnya bagaimana, saudaraku? Inilah Tuhan hanya mendasarkan kita itu percaya. Jadi semua berawal dari percaya. Pekerjaan yang besar berawal dari percaya. Begitu juga saudaraku ya, kalau saudaraku mungkin gimana pintar berawal dari belajar. Ya gimana kaya berawal juga dari kerja keras, dari yang kecil. Yaitu begitu juga kalau kita mau menyatakan pekerjaan Tuhan berawal dari percaya. Dan orang percaya tenang saja karena Tuhannya selalu tepat waktu, nepati janji, bahkan apapun itu dia sudah lebih dulu tahu. Jadi kita mau ngapain Tuhan udah tahu, kita mau buat apa Tuhan udah tahu. Makanya kalau saudaraku di sini ya gimana Thomas, gimana Filipus saudaraku ya. Dan itulah saudaraku ya, kadang-kadang manusianya begitu ya. Gimana mau begini ya, udah tunjukin sedikit aja. Ya Tuhan mungkin saya mau begini, alasan dengan macam-macam. Padahal saudaraku tetap aja di sini masalahnya ya kita harus lihat ya, kata Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudaraku lihat gitu loh, sebenarnya kalau kita udah sama Tuhan, ya memang kadang-kadang kita nggak bisa melihat wujudnya langsung, nggak bisa lihat buktinya langsung, tapi kebersamaan kita dengan Tuhan artinya ya di sini tetap aja walaupun kita bersama-sama, ya kita hanya mengenal Tuhan. Bukan berarti saudaraku terus begitu udah sama Tuhan, suara Tuhan udah ada, ya Tuhan udah ngomong, kok belum terjadi apa-apa. Di sini ya bisa dibilang kan Tuhan Yesus sama Filipus Thomas ini kan jalan bareng saudaraku ya. Tetapi Tuhan kenapa nggak menunjukkan pekerjaan itu ya langsung gitu ya. Kenapa juga masih nunggu, akhirnya mereka bertanya-tanya. Nah ini saudaraku, orang percaya memang sebenarnya nggak perlu tanya. Orang percaya namanya percaya, ya tunggu aja. Yang penting di sini kita bersama dengan Tuhan atau tidak. Kan dari tadi kan saudaraku ya, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sekalipun pergi dia datang lagi. Jadi sekalipun kita itu nggak lihat siapa-siapa, saudaraku percaya, kalau kita udah percaya berarti kita ini bersama Tuhan. Nah kalau udah bersama Tuhan, ya bukan berarti langsung terjadi sekarang, dilihat sekarang, buktinya sekarang. Katanya suara Tuhan ya, katanya begini, katanya begini, katanya begini. Saudaraku tuh tetap itu termasuk protes ya gitu loh. Hanya protes karena kalau ngomong Tuhan di sini lihat, kamu telah sekian lama bersama-sama dengan aku, tapi kamu tidak mengenal aku. Jadi kalau saudaraku tanya terus berarti belum percaya, belum mengenal Tuhan. Nah di sini saudaraku, jadi kalau orang percaya pasti sikapnya beda. Dia akan lebih tenang karena dia udah tahu bahwa ada Tuhan, Tuhan dekat, Tuhan hadir. Begitu ya saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku lihat dari sini saudaraku ya, bagaimana kita mau menjadi orang percaya, gimana kita menjadi orang yang luar biasa dengan Tuhan ya saudaraku. Ya ini kebersamaan kita itu menunjukkan bahwa kita kenal sama Tuhan. Jadi jangan saudaraku ya, sudah ibadah hari-hari, udah pelayanan hari-hari, semuanya udah, dengar suara Tuhan udah, bahkan banyak mungkin yang dilihat terjadi, tetapi kenapa belum sekarang? Saudaraku ya, itu bukan waktu kita, itu bukan maunya kita. Tapi kalau dibilang, ya disuruh percaya, percayalah. Ya, Tuhan Yesus menekankan kita, percayalah. Jadi kalau belum lihat hari ini, percayalah. Itu ya. Kan kamu udah bersama dengan aku, ya kan? Bisa dibilang Tuhan Yesus begitu. Kalau udah bersama dengan Tuhan, ya percaya saja. Jadi kalau saudaraku ada kuasa Tuhan nih, ada hadirat Tuhan, ada mukjizat Tuhan, ya udah percaya aja. Untuk selanjutnya, percaya saja. Nah, itu yang perlu. Kadang-kadang kita itu mendidik diri kita sendiri ya. Kita harus mendidik supaya gimana sih orang percaya? Ya udah maju terus saja, tekun terus saja, tenang aja. Kenapa? Karena Tuhan udah bekerja. Hanya waktu yang Tuhan mau itulah yang perlu. Kadang-kadang kenapa saudaraku ya? Ya kalau contohnya nih orang anak kecil contohnya yang harusnya SD terus kuliah, apa yang terjadi? Ya kan? Baik nggak sih? Gitu loh. Atau orang tiba-tiba kaya, baik nggak sih? Dan kalau mungkin gereja, oh ya sekali langsung besar. Coba apa yang terjadi? Nggak mungkin saudaraku. Makanya Tuhan itu juga mendidik, mengawali semua itu dengan cara-cara yang benar untuk apa?
Kalau Tuhan memberi untuk bertahan, kalau Tuhan memberkati untuk selamat, jadi harus ada keselamatan, harus ada juga keteguhannya tadi. Sehingga apa yang Tuhan kasih, Tuhan itu sifatnya mendidik, saudaraku ya. Tuhan sifatnya mendidik. Bahkan kalau orang baru bertobat itu aja nggak boleh melayani. Orang yang baru bertobat itu nggak boleh melayani. Kenapa? Ya kalau saudaraku lihat saudaraku orang yang baru bertobat melayani. Ya saudaraku terus baru bertobat langsung menjadi gereja yang besar. Ya baru mulai sudah langsung jadi. Saudaraku itu maunya dunia, maunya manusia. Tetapi bukan maunya Tuhan. Kenapa? Itu bukan untuk keselamatan ya. Tapi untuk kebinasaan. Dan itu kadang-kadang tanpa disadari ya. Pekerjaan Tuhan itu kapan bisa dinyatakan. Ya yang besar, yang luar biasa dinyatakannya kapan. Ini saudaraku ya, kalau saudaraku sudah bisa percaya dan percaya, ya dan percaya terus gitu ya. Di situ dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nih, jadi saudaraku ini loh yang paling penting kalau kita ini menyatu dengan Tuhan. Sebenarnya menyatunya kita dengan Tuhan itulah yang menentukan saudaraku ya. Persekutuan kita, ibadah kita, ya kita kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi bukan hanya percaya saja saudaraku, tapi kita benar-benar harus ada di dalam Tuhan. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Jadi ada kesatuan terus secara roh. Bersekutu terus secara roh saudaraku ya. Jadi yang paling penting di sini memang kita di dalam Dia. Jadi kok saudaraku mungkin ya kapan ya kalau di situ baru pekerjaan-pekerjaan itu nyata. Makanya kok saudaraku ya kadang-kadang kita ini ya nggak semuanya ya, nggak semua di dalam Tuhan, nggak semua juga mengenal Tuhan, nggak semua juga percaya walaupun satu pelayanan, satu gereja, yang satu sibuk nanya terus, yang satu juga mungkin bertanya terus, ada lagi yang bagian kerja terus juga ada, yang bagian mungkin bengong juga ada, banyak yang terjadi akhirnya apa? Ya itulah saudaraku ya, padahal kita dibutuhkan apa? Sehati sepikir, doa orang benar besar kuasanya. Ya kalau kita sepakat, kita kompak saudaraku ya, yang satu bagian apa, satu bagian apa. Tetapi tetap semuanya itu mengikuti Tuhan. Contohnya seperti mukjizat air putih di Kana ya saudaraku. Yang air putih menjadi anggur ya saudaraku. Itu kan kekompakannya ada. Baik Maria dengan murid-murid Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri menyatakannya karena memang udah siap. Ya, walaupun mungkin belum waktunya, tapi udah siap. Ya, bisa dinyatakan. Nah, bagaimana kesiapan kita? Apakah kita yang mengatakan bahwa kita udah siap? Saudaraku, kadang-kadang itu tadi suruh ngerjain apa nggak nurut ya. Orang yang siap itu apapun yang disuruh nurut. Apapun yang suruh kerjain dikerjakan. Itu namanya siap. Dan itulah tandanya juga ada bersama dengan Tuhan. Makanya kalau saudaraku lihat dari awal saudaraku ya, ini di sini ada ketenangan saudaraku ya, ada percaya, ada ketenangan, lalu juga tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, kita itu dekat dengan Tuhan. Bahkan juga saudaraku ya, kita ini mengikuti Tuhan karena kita tahu jalannya cuma Dia, jalannya cuma di dalam Yesus, hidup juga di dalam Yesus. Jadi jangan saudaraku mungkin mempertanyakan sesuatu yang saudaraku yang sebenarnya nggak tahu, sekalipun dinyatakan saudaraku nggak akan tahu. Makanya banyak ya, Tuhan Yesus sudah datang, ada yang belum tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Ya ada juga saudaraku ya, Tuhan di depan tapi nggak lihat. Nah ini masalahnya di dalam ya kepercayaan kita ini. Kadang-kadang ada orang-orang yang model kayak gini, yang bertanya, ya saudaraku belum percaya. Makanya ya siapa yang bisa melihat, siapa yang bisa nyatakan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Ya orang yang bersama dengan Tuhan. Tentu orang yang bersatu bersekutu dengan Tuhan. Dan apa ciri-cirinya ya saudaraku ya, kita bisa lihat di situ ya. Kalau kita terus ditekankan, ada berapa kata-kata percayalah ya saudaraku, supaya kita itu hanya percaya. Kalau kita sudah percaya, ya itulah yang paling penting. Percayalah kepadaku, ayat 11 saudaraku ya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau tadi pekerjaannya bisa dilakukan, dinyatakan, itu karena dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia, kita juga di dalam Tuhan. Dan ini juga saudaraku ya, kalau saudaraku mungkin aku nggak bisa begitu, aku nggak percaya begitu, lihat aja pekerjaan-pekerjaan itu masih ada nggak? Pekerjaan Tuhan itu dikerjakan atau enggak? Mungkin banyak yang bisa dikerjakan ya saudaraku ya. Kalau bicara mungkin ada mukjizat atau ada apa lagi kuasa-kuasa Tuhan. Ya itu saudaraku, satu bukti pekerjaan Tuhan itu kalau masih jalan terus berarti ya udah, berarti memang Tuhan bekerja.
Kalau kita melakukan, ya kita lihat saudaraku ya, kalau itu pekerjaan terus jalan saudaraku, ada yang beriman, ada yang percaya dan dengan pekerjaan. Maksud saya gini, apa yang dilakukan itu masih terus pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu yang dinyatakan, ya percaya saudaraku bahwa akan ada yang akan terjadi ketika kita benar-benar percaya dan melakukan terus, mengerjakan terus saudaraku ya. Tetap ya di sini kan percaya, terus dekat dengan dia, benar ada persekutuan dengan dia. Saudaraku, kenapa? Karena dengan percaya perlu mengenal. Saudaraku, percaya kalau nggak kenal juga nggak bisa. Jadi percaya, kenal saudaraku ya, dan tetap bersatu bersekutu dengan Tuhan. Di situ kita bisa lihat. Nah kalau saudaraku mungkin bingung ya, lihat aja pekerjaan Tuhan itu ada apa enggak. Kalau ada pekerjaan Tuhan, berarti akan ada pekerjaan yang lebih besar lagi. Di sini aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan melakukan juga. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Nih, saudaraku, ini ya poin kita ya hari ini. Saudaraku ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya seperti apa sebenarnya yang bisa? Kenapa bisa? Ya sebenarnya Tuhan Yesus menunjukkan. Karena aku pergi kepada Bapa, ya sekarang sebenarnya kita ini yang harus bekerja, ya saudaraku harusnya bisa lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kenapa? Memang kita bukan bekerja dengan sosok yang saudaraku lihat Tuhan Yesus, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kenapa kita harus percaya? Karena Tuhan bentuknya roh. Tuhan bentuknya roh, artinya apa? Manusia nggak bisa lihat Tuhan seutuhnya. Yaitu saudaraku, kita bisa hanya lihat mukjizat, lihat pekerjaan-pekerjaan, lihat apa yang dilakukan Tuhan. Jadi dari situ kita tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Nah, itu pun masih banyak yang kadang-kadang keliru atau palsu. Ya ada orang buat mukjizat juga, ada orang yang melakukan segala sesuatu tapi bukan dari Tuhan. Nah itu makanya saudaraku, kalau kita sendiri nggak mengenal dengan benar, ya bisa-bisa itu yang dilakukan itu salah. Yang hadir bisa salah. Makanya dasar kita, pekerjaan Tuhan sampai terrealisasi, sampai menjadi besar, sampai menjadi luar biasa. Mulainya saudaraku percaya kita itu tenang, saudaraku percaya kita itu belajar. Percaya kita itu juga terus duduk diam saudaraku ya. Dan percaya kita juga harus terus jalan terus. Percaya kita juga harus kerja terus, jalan terus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan gak boleh berhenti juga. Harus kerja terus karena dia jalan, kebenaran dan hidup. Makanya kalau saudaraku, asal kita masih menyatu, bersekutu dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti akan melakukan lebih lagi. Dan disitulah saudaraku akhirnya, kalau semua bisa dinyatakan besar, ternyata memang dari awal kita yang sungguh-sungguh percaya. Jadi bukan main-main, bukan sekedar. Makanya kenapa sih ada yang jadi, ada yang enggak? Ya saudaraku lihat aja. Ada yang kalau di Alkitab itu siapa sih yang jadi? Orang-orang tentu yang orang percaya sama Tuhan. Ya di Alkitab itu orang-orang yang benar-benar akhirnya bisa, ya semuanya itu bisa terjadi ya karena memang ada Tuhan. Untuk itu saudaraku ya kita harus belajar. Tidak ada kekuatan. Maksud saya gini, bukan karena usaha kita saja. Bukan karena pekerjaan kita saja. Kalau mau pekerjaan Tuhan dibesarkan, kuasa Tuhan semakin nyata. Saudaraku tenang, percayalah. Lakukan saja pekerjaan Tuhan. Jalan terus, ngalir terus. Jangan mau melihat besar, tapi belum waktunya. Kalau di sini dikatakan, saudaraku mau yang besar itu, percayalah. Ya, hanya percaya. Jadi nggak bisa saudaraku, mungkin kita harus ya bisa saja kita membuat orang itu harus begini, harus begitu, bisa. Tetapi percaya kita ini harus lebih besar saudaraku ya. Kita harus sepakat satu pikir, harus juga saudaraku ya. Tetapi percaya jangan lupa, karena penekanan di sini percayalah. Ya, kalau bisa dibilang jangan banyak bertanya, terus bersekutu aja. Maju aja, percaya saja. Apapun itu saudaraku ya dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau menyatakan yang lebih besar, karena dia ada kuasa dan dia memberikan kuasa itu kepada kita. Jadi kalau kita bersama dengan dia, ada bukti yang luar biasa. Jadi kalau kita tetap bersama dia, saya yakin nggak kecil, tapi besar. Kenapa? Karena ada Tuhan ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya saudaraku lihat di sini ya. Jadi kenapa? Ya ini jadi ketahuannya kenapa akan melakukannya? Karena dia di dalam Anak, dibilangkan, kalau dibilang dalam aku ya, melakukannya karena Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jadi saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan mau jawab permintaan kita. Karena biar semua orang tahu bahwa Bapa di dalam anak, bahwa Tuhan di dalam kita, bahwa Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, Bapa di surga ada bersama dengan kita. Jadi kalau Tuhan mau nyatakan supaya kelihatan bahwa Tuhan ada. Jadi percaya nggak saudaraku ya, ternyata Tuhan juga mau. Ya, Tuhan juga mau dilihat semua orang. Tuhan juga mau orang percaya sama dia semuanya. Tetapi bagaimana ini semua? Ya, kita yang awal, kita yang harus menunjukkan bahwa kita percaya dengan Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa kita bersama dengan Tuhan. Sampai kuasa Tuhan direalisasikan. Pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan tengah-tengah kita. Supaya dunia tahu, semua orang tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi saudaraku, sehingga kalaupun dijawab doa kita semua, tujuan Tuhan untuk menunjukkan dirinya, untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan kehadirannya. Jadi orang percaya itu ketika dia sungguh-sungguh di dalam Tuhannya, menyatu terus, bersekutu terus, dan terus mengerjakan bagian-bagiannya terus. Saya yakin saudaraku ya, Tuhan tidak mau ditutup-tutupi. Saya yakin Tuhan akan muncul dengan sendirinya. Dia akan keluar dengan caranya. Tetapi lewat siapa? Lewat orang percaya. Jadi kalau hari ini saudaraku, ya mungkin sedang menunggu-nunggu kapan. Ya aku udah bekerja, aku udah berjuang, aku udah begini, aku udah begitu. Bahkan aku udah berdoa, udah capek. Juga mungkin udah bertobat bertahun-tahun. Kok belum melihat sesuatu yang luar biasa, atau belum lihat yang besar, belum lihat yang seperti ini. Masih ada nggak hari ini saudaraku percaya? Masih ada nggak saudaraku ya? Imanmu ada nggak engkau? Ketekunanmu masih ada nggak semuanya itu? Sampai akhirnya di sini Tuhan bisa nyatakan. Karena Tuhan mau dengan kita menunggu, kita mengenal Dia. Dengan kita bersabar, kita mengenal Dia. Kita belajar mengenal Dia. Sampai akhirnya saya yakin saudaraku ya, ketika kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, Tuhan bisa buat apapun juga lewat hidup kita. Untuk itu jangan heran saudaraku ya kalau jadi luar biasa. Jangan heran kalau jadi besar. Pasti ada Tuhan itu. Jadi bukan karena ada kita, pasti ada Tuhan. Bukan karena ada orang hebat, tapi pasti ada Tuhannya. Kalaupun ada semua itu, kita ini hanya sarana, kita ini hanya alat. Tetapi sebenarnya Tuhan mau pakai hidup kita. Untuk itu jadilah orang yang percaya dan tekun melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Karena disitulah ada Tuhan. Dan jalannya, kalau kita sudah percaya, dengan kita mengerjakan artinya kita sudah tahu Dia. Sudah kenal Dia. Jadi nggak perlu bertanya, kita sudah tahu bahwa Dia jalan kebenaran dan hidup. Dan setiap kita yang terus melalui Dia, yang terus bersama dengan Dia, saya percaya semakin besar pekerjaannya dinyatakan kepada kita semuanya. Makanya ketika kita mau terus tekun, ya pekerjaan Tuhan itu bisa dinyatakan lebih besar. Kenapa? Karena Bapa yang ada di surga, saudaraku ya, kita yang ada di bumi. Jadi siapa yang mau bekerja? Ya tentu kita. Tetapi bukan berarti kekuatan kita, kekuatan Tuhan yang ada sama kita, hadirat Tuhan yang ada sama kita. Tetapi kita melalui percaya, melalui tekun, melalui terus bisa tenang. Jadi orang percaya bisa tenang. Orang tenang pasti bisa mengatur hidupnya, bisa bekerja terus, bisa melakukan apapun, bisa menghadapi apapun, dan sampai akhirnya bisa tahu, mengenal secara benar akan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan tandanya bersekutu dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan pasti akan menunjukkan dirinya. Bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Bahwa ada Tuhan di dalam kita. Karena Dia ada di dalam anak. Nah, anak itu sekarang ada di surga. Kita anak-anak Tuhan. Bisa nggak Tuhan dalam hidup kita? Amin. Pasti bisa, saudaraku ya. Tuhan pasti bisa ada dalam kita. Dan percaya nggak kalau saudaraku, Tuhan di dalam kita, tengah-tengah kita. Karena memang kita sudah percaya. Dan kita tenang menantikannya. Kita tenang mengerjakannya. Dan terus serius, bahkan serius. Saya yakin nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Dan disitulah pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, untuk firman hari ini supaya kita mengambil renungan yang paling penting buat hidup kita. Mungkin hari ini saudaraku menjadi orang yang sangat gelisah, bingung nggak tahu apa yang dibuat. Ada nggak saudaraku iman? Ada nggak saudaraku percaya? Kalau begitu saudaraku, mari
Tenanglah saudaraku, supaya Tuhan kita menunjukkan dirinya karena kita orang percaya. Mari kita sama-sama angkat tangan saudaraku. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih ya Tuhan, Engkau ada di dalam kami, Engkau ada di pihak kami. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau Engkau sudah membekali kami, Engkau sudah turun ke dunia ini, Engkau sudah hadir di dunia ini ya Tuhan. Dan Engkau mau nyatakan dirimu Tuhan. Dan kalau saat ini Engkau ada di surga, tapi Tuhan, bukan berarti Engkau tidak ada. Hadirat-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami lewat Roh Kudus-Mu kekuatan, penghiburan, pertolongan, pengajaran dari Roh Kudus-Mu. Untuk itu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu kami percaya, dengan Roh Kudus-Mu kami bekerja. Dan biarlah setiap yang hari ini mungkin menghadapi segala sesuatu dengan penuh kegelisahan, kekhawatiran ya Tuhan, Engkau sendiri yang mengambil alih, Engkau sendiri yang menguasai. Biarlah Tuhan, setiap yang gelisah menjadi tenang karena percaya. Setiap yang cemas Tuhan menjadi tenang karena percaya bahwa Engkau datang kembali, Engkau hadir kembali, Engkau bisa hadir kembali ketika kami percaya, ketika kami mau terus percaya dan terus bersekutu dan terus mau melakukan, terus mau mengerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan hadir, Engkau terus akan bersama-sama dengan kami. Untuk itu Tuhan, kalau hari ini banyak pokok-pokok doa kami hanya mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Ketika kami percaya, kami tenang, kami ada dalam Kau dan Kau dalam kami. Firman-Mu berkata, di dalam nama-Mu Tuhan kami minta, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pokok-pokok doa yang diangkat, setiap orang yang punya pergumulan, setiap orang yang punya pokok doa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau punya tangan yang kuat, Engkau punya jawaban yang sempurna. Biarlah Tuhan, tangan-Mu melawat mereka, menjamah mereka, Engkau menjawab pertanyaan mereka, Engkau menjawab doa mereka, demi nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, berkuasalah atas setiap ibadah kami, dan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Setiap yang berseru, setiap yang percaya, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan diri-Mu, sampai dunia ini melihat bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Kau. Untuk itu Tuhan, sempurnakanlah hidup kami, sempurnakanlah gereja kami Tuhan, sampai nyata kuasa-Mu, sampai nyata pekerjaan-Mu, sampai nyata mukjizat-Mu, dan nyatakan pekerjaan-Mu yang besar, nyatakan pekerjaan-Mu yang luar biasa, sebab kami percaya dan Engkau di dalam kami di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk itu biarlah Engkau nampak di dunia ini Tuhan, Engkau bisa dilihat oleh karena pekerjaan tangan-Mu, oleh karena kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah pengertian kami, sempurnakanlah pengajaran kami, supaya apapun yang kami terima benar-benar menyatakan kuasa-Mu Tuhan, menyatakan keberadaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus. Berkatilah umat-Mu, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah juga apapun yang mereka berbuat, baik untuk gereja, baik untuk sesama. Ya Tuhan, Engkau nyatakan, Kau bukakan berkat, bahkan berlipat-lipat kali ganda, sampai Engkau dilihat semua orang, sampai nyata pekerjaan-Mu, sampai nyata kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sempurnakanlah seluruh ibadah kami, dan kiranya kami mendapatkan kasih-Mu, kasih yang dari surga, kasih yang sempurna, seperti Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami untuk berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, biarlah berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Yesus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus yang menuntun kita hari ini sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Jumpa lagi saudaraku di ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.